Ya, nama saya Bonifacius Jeremy Baskoro, NRP 02116 40104 akan menjelaskan tentang prinsip linear motors. Jadi, linear motors adalah motor induksi yang menghasilkan gerak linear. Pada dasarnya prinsip kerjanya sama, tetapi hasil gerak yang dihasilkan berbeda karena pada motor induksi pada biasanya menghasilkan gerak rotasi, namun pada linear motor menghasilkan gerak linear. Mengapa bisa begitu? Dapat dilihat pada gambar ini bahwa normal motor menggunakan stator dan rotor yang berbentuk bulat. Lalu rotor akan berputar dari dalam stator dan menghasilkan gerak rotasi. Yang berbeda adalah dengan linear motor adalah statornya berbentuk seperti rel atau jalan untuk jalannya rotor. Maka rotor dapat menghasilkan gerak yang linear. Dapat kita lihat dengan jelas pada video berikut. Ya, dapat dilihat pada video ini merupakan motor induksi yang biasanya yang stator berbentuk bulat atau silinder. Lalu yang di tengahnya adalah rotor yang berubah terus polaritasnya agar terjadi hasilnya gerakan rotasi. Dapat dilihat seperti video berikut. Lalu pada video ini dapat dilihat bahwa ini yang terjadi saat linear motor berfungsi, yaitu dapat dilihat ini yang merupakan rotornya yang bergerak linear karena perubahan polaritas. Lalu yang di bawah adalah statornya. Jadi yang berubah adalah statornya berubah jadi seperti rel untuk bergeraknya rotor. Makanya dapat menghasilkan gerakan linear itu. Berikut tipe-tipe linear motor yang akan dipresentasikan oleh Momtaza Rizky, NRP 2114-113. Kita mulai dari model yang paling sederhana, DC brush. Main point dari tipe ini adalah brushnya. Brushnya itu berlaku sebagai self-commutator, jadi arus listriknya bisa berubah arah tergantung sama brushnya. Nah, konsep pergantian arahnya itu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Jika ada yang brush, model berikutnya adalah brushless atau biasa disebut synchronous motor. Kenapa dibilang synchronous? Karena biasanya putaran motornya itu sesuai sama frekuensi AC-nya, listrik AC-nya. Dia nggak pakai brush, dan ada dua jenis motor synchronous, yaitu iron core dan ironless core. Ya, karena dia iron core, dia lebih gampang untuk mengeluarkan panas, sedangkan yang ironless dikasih tube cooling tube. Nah, setelah sinkronus ada lagi yang namanya asinkronus atau induction motor. Nah, motor kali ini tidak akan pernah sinkron sama AC-nya. Dan kenapa dia dibilang induction? Karena rotornya itu di-induce sama elektromagnetik dari coil-coil di statornya. Gitu cara kerjanya. Dan yang terakhir adalah stepper. Stepper itu seperti namanya step. Dia discrete, biasanya inputnya DC dalam bentuk binari 1010, dan itu nanti bakal ada kodenya kalau 111 berapa derajat and such. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nah, biasanya 4 itu yang bisa kita dengan mudah temukan pada aplikasi sehari-hari: stepper, asynchronous, synchronous, brushless, and such. Nah, untuk dua ini, voice coil dan force tube, saya baru temukan di internet. Nah, untuk voice coil sebenarnya cara kerjanya gampang. Ada magnet di dalam coil, dan agar gerakan magnetnya itu linear, ditaruh shaft. Jadi gerakan magnetnya cuma searah shaftnya doang. Nah, jadi ketika ada arus yang melewati coil, magnetnya bakal bergerak along the shaft, searah shaft. Jadi menghasilkan gerakan linear. Nah, kalau di voice coil ini magnetnya yang bergerak, coilnya diam. Kalau di force tube, coilnya yang bergerak, magnetnya diam di sepanjang shaftnya itu. Udah seperti itu aja, dua tambahan yang saya juga sendiri masih belum terlalu mengerti dalam tentang aplikasinya dari dua ini. Cuman
mereka muncul sebagai varian baru dalam tipe-tipe linear motor. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Ramadan Pradipta, nomor absen 4 dari grup D, instrumentasi kelas Pak Ari. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu karakteristik kerja motor linear. Nah, sebelum langsung memahami karakteristik kerja linear motor, pertama kita harus mengetahui bagaimana motor sederhana atau yang biasa kita sebut dengan motor tradisional. Nah, pada motor tradisional dapat kita ketahui dari sebelum-sebelumnya bahwa motor tradisional ini atau motor sederhana ini menggunakan prinsip elektromagnetik di mana sebuah magnetic field terbentuk di rotor dengan mengirimkan sejumlah arus pada kawat tembaga sesuai dengan Ampere's Law. Seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Kemudian dengan metode ini akan menghasilkan gaya yang dipengaruhi oleh yang perlu kita ketahui di sini ada arus current in dan current out di sini. Tapi arusnya ini sangat mempengaruhi ampernya berapa atau berapanya akan mengaruhi gayanya. Kemudian kekuatan magnetnya itu sendiri, kemudian jarak dari kawat tembaganya itu berapa panjangnya. Maka semakin panjang akan menghasilkan gaya yang semakin tinggi. Kalau melihat dari persamaan Lorentz seperti di bawah ini. F atau force yang kita ketahui sama dengan B kali dengan ampere dikali dengan longnya. Nah, eh, perlu kita ketahui juga pada motor sederhana ini ketika arus mengalir melalui kawat tembaga, magnetic field ini akan mengalir dari south ke north, dari selatan yang seperti gambar di sebelah kirinya ini dari south menuju north. Begitu dan kemudian baru kita memahami, kita bisa baru melihat perbedaannya di sini. Di linear motor ini sebenarnya prinsip kerjanya tidak terlalu jauh dengan motor tradisional. Namun pada linear motor ini eh, walaupun sama-sama menggunakan elektromagnetik, dia pada linear motor ini dia mempunyai 3 unit fasa kawat tembaga di sini. Kawat tembaga, kawat elektromagnetik dan elektromagnetik intinya juga ada 3 dan 2 standar fasa pada rotor. Sehingga gaya magnetiknya ini akan tertimbul dari reaksi keduanya sehingga dapat memindahkan unit sepanjang jalur magnet ini. Eh, Arah dari arus yang melalui elektromagnetik biasanya membentuk suatu variabel magnetic field gaya yang ditimbulkan oleh atraksi dan dari elektromagnetik ke permanen magnet menekan motor maju sehingga eh, nah seperti ini. Sehingga dari reaksi antara dua fasa pada rotor dan 3 unit fasa ini akan timbul gaya atraksi dari elektromagnetik ke permanen magnet sehingga motor ini maju. Begitu. Kalau misalnya yang tadi motor sederhana itu statornya ini menyesuaikan aja kayak misalnya kalau north nanti otomatis kan berubah menjadi south ya dan lain sebagainya. Dan kemudian apa sih jenis beban dan daya pada linear motor? Kalau misalnya menurut saya asumsi saya sendiri, kalau jenis beban beban pada linear motor ini induktif. Kenapa? Karena melihat prinsip dari linear motor sendiri ini, dia ini memiliki suatu alat yang membutuhkan daya listrik, tetapi disusun juga oleh komponen kumparan kawat penghantar yang dililit pada suatu inti kumparan yang bekerja berdasarkan kerja induksi. Kumparan pada beban induktif ini akan menyebabkan terhambatnya laju arus sehingga terjadi pergeseran posisi gelombang arus menjadi lagging dari gelombang tegangan.
Nah, karena linear apa namanya? Linear motor ini memiliki tiga fasa induktif listrik di sini, maka dapat kita ketahui untuk mencari power itu adalah volt dikali dengan arusnya kalikan cos itu sebagai satuan aja dan akar 3. Nah, bagaimana sih sistem kontrol pada linear motor ini? Sistem kontrol pada linear motor ini pergerakannya dari tiga elektromagnetit pada linear motor yang dikontrol oleh tiga fasa dari arus elektriknya. Sehingga kontrolnya akan seperti grafik yang ada di bawah ini. Ini akan dikontrol oleh tiga fasa yang merupakan arus elektriknya masing-masing. Seperti di bawah ini. Dan bagaimana sih biasanya lingkungan kerja linear motor? Eh, Sebenarnya kalau menurut saya, linear motor ini dapat digunakan di variasi lingkungan kerja yang luas sebenarnya. Tergantung kebutuhannya apa yang diinginkan dari linear motor ini, yaitu mampu menggerakkan suatu berang atau membuat motion yang linear seperti konveyor pada pabrikan atau pada pengiriman barang biasanya juga ditemukan maupun di MRT, kereta-kereta listrik. Ini sangat membutuhkan linear motor. Nah, itu sekian dari saya mengenai karakteristik kerja motor linear. Perkenalkan, nama saya Anggito Kusumo Pamungkas. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi linear motor yang ada dalam industri serta kehidupan sehari-hari. Mungkin yang pertama, kita bisa lihat bagaimana konveyor ini bisa bekerja dengan linear motor untuk menyalurkan barang-barang dari stage 1 untuk melanjut ke stage selanjutnya. Konveyor di sini memang harus menggunakan linear motor motion untuk mempermudah pekerjaan di industri untuk menyalurkan setiap barang produksi. Terus yang kedua, di sini mungkin ada packaging untuk membuat packaging yang ada di industrial world. Nah, di sini industrial world sebenarnya linear motor di sini bekerja untuk bisa memberikan bagian-bagian mana yang harus menjadi setiap pilihan di dalam packaging untuk industrial ini. Seperti misalnya dibutuhkan 5 barang untuk dalam satu package, maka linear motor ini akan bekerja untuk diprogram untuk membuat 5 barang bisa bekerja sesuai dengan 5 barang ditempatkan dalam satu tempat packaging. Kemudian yang paling mudah untuk dilihat mungkin akhir-akhir ini adalah maglev train atau kalau di Indonesia mungkin yang paling terlihat bagaimana pekerjanya sistem linear motor ini di dalam kehidupan sehari-hari adalah lebih ke bagaimana linear motor ini bisa sangat membantu magnet-magnet yang ada di sekitaran rel untuk bisa bekerja bersama dengan magnet dalam kereta agar kereta ini bisa bergerak sesuai dengan apa yang diprogram. Nah, kemudian ini mungkin beberapa seperti bagian dalam kereta ini yang bisa dilihat agar kereta ini bisa benar-benar berjalan lurus dan tidak keluar dari jalurnya dan menggunakan sistem linear motor. Nah, di sini mungkin bisa dilihat bahwa sebenarnya linear motor pada maglev train ini bekerja pada bagian linear induction motor ini. Jadi linear induction motornya ini yang akan bekerja pada magnet dan magnet ini yang akan bisa bergerak sesuai dengan kutub-kutubnya dan kereta maglev ini bisa berjalan lurus tanpa keluar dari jalurnya. Dan ada dua jenis yang dipakai linear motor di sini mungkin linear induction motor dan linear synchronous motor.
Mungkin ini juga ilustrasi bagaimana linear motor ini bisa bekerja di maglev train yang dibuat sejak dahulu di luar negeri. Nah, mungkin ini bisa menjadi satu ilustrasi bagaimana maglev train ini bekerja saat ini atau yang dipakai di Jakarta. Bisa kita lihat bagaimana pergerakan sebenarnya dari linear motor yang dipakai pada maglev train. Jadi maglev train akan bergerak lurus sesuai dengan jalurnya yang sudah diberikan magnet sehingga terjadi pergerakan yang secara linear. Mungkin selanjutnya di sini lebih ke bagaimana peran dalam industrial world yang bisa kita jumpai di beberapa industri-industri di Indonesia. Ini salah satu bentuk untuk packaging yang sudah dijelaskan tadi, dan di sini bagaimana linear motor ini sangat berfungsi di industrial world. Kemudian ada juga ini salah satu bentuk dari linear motor yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari, mungkin yang jarang kita ketahui, tapi sebenarnya ini adalah bagian dari linear motor, yaitu untuk bagian dari lensa pada kamera-kamera saat ini. Di sini lihat pergerakan linear motor sangat berguna untuk mengatur bagaimana lensa ini untuk memperbesar atau memperkecil objek yang akan difoto dari kamera tersebut. Sini lensa ini membutuhkan peran kerja dari linear motor. Halo, perkenalkan nama saya Belarmino Jonathan Kriswanto, saya NRP 021119400076. Di sini saya akan mempresentasikan aktuator motor linear di bidang kelebihannya. Untuk yang pertama itu memiliki gerak linear yang cepat, yang dimana sudah diaplikasikan di kereta cepat sehingga dapat memudahkan kereta tersebut untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat. Kemudian yang kedua itu gerakan yang mudah untuk dibalik. Gerakan yang mudah untuk dibalik ini yang dimaksud itu untuk arah sebaliknya. Sehingga jika pertama mengarah ke sumbu X positif, dia juga dapat mengarah ke sumbu X negatif. Sehingga
bisa dibolak-balik seperti itu. Kemudian yang ketiga ini sangat aman. Sangat aman yang dimaksud ini aktuator motor linear ini cukup tahan terhadap api dan ledakan, sehingga bisa dikatakan sangat aman untuk digunakan. Untuk yang keempat, ini harga yang lebih terjangkau, ya bisa dikatakan bahwa aktuator motor linear ini memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan aktuator yang lain. Kemudian yang kelima itu mudah untuk dipasang, dan yang keenam itu tidak berisik. Tidak berisik ini merupakan sebuah kelebihan karena tidak mengganggu orang lain dalam penggunaan aktuator motor linear ini. Dan yang terakhir adalah ramah lingkungan, yang dimana dengan ramah lingkungan ini kita dapat menggunakan energi-energi yang terbarukan dan dapat menjaga lingkungan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyana Blasa Fitri, NRP 0211940552. Di sini saya menerangkan mengenai kekurangan motor linear. Yang pertama, adanya kebocoran fluida hidrolik. Karena adanya kebocoran fluida hidrolik yang menyebabkan hilangnya efisiensi juga dapat menyebabkan masalah kebersihan. Di sini masalah kebersihan dikarenakan adanya kebocoran fluida hidrolik sehingga di sekelilingnya itu menjadi kotor. Jadi, perlu ekstra maksimal untuk membersihkannya. Lalu yang kedua, ada memerlukan banyaknya komponen penyerta. Yang termasuk menyertai komponen penyerta itu yaitu ada reservoir fluida, pompa, motor, katup pelepas, penukar panas, dan peralatan pengurangan kebisingan. Yang ketiga juga ada sistem perawatan tinggi. Di sini sistem perawatan tinggi dikarenakan adanya banyaknya komponen untuk terus dipantau. Yang keempat, adanya kurangnya sumber gas. Hanya untuk berlaku tempat pembuktian yang tidak terlalu menuntut kurangnya sumber gas ini. Yang kelima, ada struktur yang relatif kompleks. Struktur yang relatif kompleks ini adanya seperti dorongan kecil dan juga tingkat kegagalan rata-rata lebih tinggi. Nah, tingkat kegagalan rata-rata lebih tinggi daripada ekuator pneumatik dikarenakan kompleksitas struktur masalah. Yang ke-8, ada persyaratan teknis personal pemeliharaan situs relatif tinggi. Motor yang berjalan akan menghasilkan panas, mengatur frekuensi besar, mudah membuat motor terlalu panas, juga meningkatkan keausan roda gigi reduksi. Nah, yang ke-9 ada berjalannya lambat. Apa sih yang maksud dengan berjalannya lambat ini? Itu dikarenakan adanya sinyal keluaran dari regulator, kelatihan respons katup ke lokasi tertentu. Seringkali memakan waktu lebih banyak dibandingkan dengan ekuator, pneumatik, atau hidrolik yang ditunjukkan tidak memadai. Sekian, terima kasih.